wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Kabupaten Magelang. Selamat bertemu dalam acara siaran pendidikan Disdikbud Kabupaten Magelang. Dalam acara Sinau Bareng, kali ini bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Magelang 96.8 Radio Gemilang FM, Jendela Musik dan Informasi, dan seluruh sahabat hebat Kabupaten Magelang. Perkenalkan, nama saya Pak Faris, guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di SD Negeri Pancoran Mas, Kecamatan Secang. Kali ini saya bersama dengan dua Pak Guru muda yang ganteng, energik, dan penuh dedikasi. Silakan bapak-bapak yang ganteng, anak-anak pengen kenalan dengan bapak-bapak yang ganteng dan energik ini. Halo anak-anak hebat, Kang Mas, Mbak Yu, sahabat Gemilang, wali murid yang selalu setia menemani putra dan putri. Perkenalkan, nama saya Pak Febri Sulianto. Saya mengajar di SD Negeri Gulon 4, Kecamatan Salam. Selamat berjumpa, salam sehat untuk semuanya. Silahkan Pak Guru yang ganteng selanjutnya untuk memperkenalkan diri. Halo anak-anak hebat, Kang Mas, Mbak Yu, sahabat Gemilang, wali murid yang selalu setia menemani putra dan putri. Perkenalkan, nama saya Pak Ridwan. Saya mengajar di SD Negeri Kanigoro 1, Kecamatan Ngablak. Selamat berjumpa, salam sehat untuk semuanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, izinkan kami mengucapkan terima kasih. Yang pertama, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Bupati Magelang, beliau Bapak Zainal Arifin, Sarjana Ilmu Politik. Yang kedua, terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Ayes Amin Mujahidin, Magister Pendidikan beserta jajarannya. Berikutnya, terima kasih kepada pengawas jenjang SD se-Kabupaten Magelang. Yang keempat, izinkan kami untuk menyapa Ketua K3S Kabupaten Magelang beserta jajarannya. Tidak lupa juga kami menyapa Koordinator KKG PJOK Kabupaten Magelang, Bapak Tri Winarto dari Gerabak. Terima kasih kepada beliau atas segala dukungan kepada kami sehingga acara belajar jarak jauh via Radio Gemilang FM ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tak lupa juga kami ingin menyapa orang tua, wali murid kelas 5 yang dengan senang hati mendampingi putra dan putri mendengarkan radio kesayangan kita 96.8 Radio Gemilang FM, Jendela Musik dan Informasi. Karena Bapak Ibu, bagaimanapun juga sekarang Bapak Ibu yang harus mendampingi putra dan putrinya belajar dari rumah. Betul sekali Pak Febri, meskipun bosan, kita harus tetap berdoa agar pandemik ini agar segera berlalu, agar kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa dan kita dapat belajar kembali di sekolah dan Bapak, Ibu, Kang Mas, Mbak Yu bisa bekerja tanpa harus takut ancaman virus COVID-19, bukan belajar dan bekerja dari rumah. Betul Pak Faris, hari ini kita akan belajar apa ya Pak Faris dan Pak Ridwan? Anak-anak hebat semuanya, pagi hari ini Pak Guru akan ajak kalian belajar bersama. Kali ini kita akan belajar KD 3.4, yaitu tentang seni bela diri pencak silat. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian dapat menjelaskan variasi gerak, dasar lokomotor, dan non-lokomotor dalam pencak silat. Nah anak-anak hebat semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, terlebih dahulu mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pagi ini dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Nah anak-anak hebat, agar lebih semangat kita untuk belajar pagi ini, kita melakukan pemanasan dulu sebelum belajar. Kalau biasanya kita olahraga pemanasan dengan lari, stretching, dan lain-lain, untuk kali ini karena kita pembelajaran lewat daring, kita akan melakukan tepuk tangan, tepuk dada, tepuk paha. Nanti Pak Guru akan kasih contohnya dulu ya, terus nanti anak-anak bisa mengikutinya di rumah. Ya, mengasihkan sekali Pak Faris. Betul, ayo. Mari kita Pak Febri, Pak Ridwan, kita lakukan tepuk tangan, dada, dan paha. Yang pertama anak-anak, nanti ada lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan, kalau kau suka hati tepuk dada, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk paha, kalau kau suka hati petik jari, kalau kau suka hati siul-siul, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati semuanya. Iya anak-anak, sekarang anak-anak bisa mempraktekannya sendiri atau mungkin Pak Guru barengin dan anak-anak sama Pak Guru, Pak Ridwan, Pak Febri melakukan bareng-bareng ya. Ayo anak-anak kita lakukan sekali lagi biar. Oke, sekali lagi biar semangat ya. Yuk semangat anak-anak. Berdiri, kita lakukan semuanya. Oke. Mulai Pak Faris.
Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk dada. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati siul-siul. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Wah, sip. Mantap Pak Faris. Ya, luar biasa sekali semangat dan antusias dari para siswa kelas ini 6 ini Pak Ridwan dan Pak Faris. Meskipun nggak bisa tatap muka secara langsung, tapi semangatnya tuh terasa banget bergelora sampai di sini, sampai gerah sekali di sini. Betul Pak Febri. Oke anak-anak, apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran bersama Pak Ridwan, Pak Faris dan Pak Febri? Tentunya udah siap Pak Ridwan. Harus siap. Iya. Pak Febri dan Pak Ridwan, anak-anak sepertinya sudah betul-betul siap. Termasuk anak tadi sudah pemanasan, sudah semangat. Dari sini auranya tuh meskipun nggak bertemu langsung, tapi deg-degan dalam hatinya tuh kesampai sini anak-anak semangatnya itu. Iya Pak Faris, betul sekali. Semangat mereka tuh sampai di sini. Tadi Pak Febri bilang sampai sumuk, membuat kita lebih semangat lagi menemani anak-anak belajar. Oke, baiklah Pak Guru yang ganteng-ganteng ini. Oke, Pak Febri dan Pak Faris, tahu nggak sih pencak silat itu apa? Pencak silat itu adalah salah satu seni bela diri yang ada di Indonesia, Pak. Seperti karate dan taekwondo yang termasuk juga dalam seni bela diri. Oh begitu Pak Ridwan dan Pak Faris. Sekarang saya jadi tambah ilmu loh ini Pak. Terus apa bedanya nih pencak silat dengan seni bela diri lainnya Pak? Kalau pencak silat itu adalah seni bela diri asli Indonesia. Sebagai budaya asli, pencak silat itu memuat nilai-nilai luhur bangsa. Pencak silat berkembang secara turun-temurun hingga saat ini. Budaya bangsa ini perlu dilestarikan Pak, dengan mempelajari gerak dasar pencak silat dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai pencak silat diakui oleh bangsa lain. Kalau yang dari taekwondo, karate itu kan sama seni bela diri, tapi itu dari luar negeri. Oh, sebentar Pak Faris dan Febri. Sepertinya saya pernah melihat itu Pak. Ketika di lapangan itu ada tulisan seperti PSHT. Iya. Kemudian ada tapak suci. Kemudian ada merpati putih. Apakah itu juga termasuk dalam pencak silat ya Pak ya? Iya benar sekali itu Pak Ridwan. Itu semua adalah aliran dari seni bela diri pencak silat. Karena di Indonesia ini banyak sekali aliran pencak silat. Jadi pencak silat itu nggak cuma satu aliran, tapi dari berbagai macam aliran. Dari semua berbagai macam aliran itu, pencak silat itu punya suatu induk organisasi yang bernama IPSI. Nah Pak Febri apakah tahu apa itu kepanjangan dari IPSI? Tidak tahu Pak Faris. Jadi gini Pak Febri, IPSI itu IPSI itu adalah kepanjangan dari Ikatan Pencak Silat Indonesia yang sekarang ini dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Wah, menarik sekali nih Pak Febri dan Pak Faris. Saya kok jadi tertarik ya mempelajari pencak silat. Kalau begitu, gerakan yang ada dalam pencak silat itu apa sih Pak? Pencak silat ini kan tadi salah satu seni bela diri. Ingat ya seni, ada kata seni. Jadi dalam gerakannya pun tidak asal-asalan nendang, mukul. Tapi ada rangkaian gerakan yang bisa dinilai sebuah keindahan gerakannya karena ini sebuah seni. Oke Pak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gerak dasar lokomotor atau gerak berpindah tempat dan gerak dasar non-lokomotor, gerak yang tidak berpindah tempat. Dalam materi ini adalah sikap dan kuda-kuda dalam seni bela diri pencak silat. Oke, Pak Faris, apa saja sih gerakan dalam pencak silat yang termasuk gerakan lokomotor dan non-lokomotor itu Pak? Oke, yuk kita bahas satu persatu gerakan dalam pencak silat yang termasuk gerak dasar lokomotor. Yang pertama adalah gerakan arah. Arah adalah sasaran dalam melakukan gerakan. Arah digunakan saat melakukan pembelaan maupun serangan. Pada pencak silat, arah dikenal dengan 8 penjuru mata angin. Langkah kaki dilakukan pada arah tertentu sesuai keperluan. Nah, arah yang dimaksud yaitu arah belakang, serong kiri, belakang, samping kiri, serong kiri depan, serong kanan depan, sampai kanan, serong kanan belakang. Seperti itu ya Pak? Iya. Arah gerak dimulai dari titik pusat. Langkah pertama dimulai dari arah belakang, kemudian bergerak sesuai arah jarum jam. Nah, kemudian gerak dasar lokomotor selanjutnya adalah pola gerak langkah.
Langkah adalah perubahan injakan kaki dari suatu tempat ke tempat lain. Langkah dapat dilakukan dengan lurus atau serong ya Pak. Sangat menarik itu Pak. Saya kira itu dalam pencak silat, pesilat itu hanya bergerak secara asal-asalan saja Pak. Ternyata ada pola gerak langkahnya juga ya Pak ya. Iya dong Pak Ridwan, piye toh? Seorang pesilat dalam melakukan langkah sesuai dengan pola gerak langkah yang diajarkan. Jadi tidak asal-asalan. Karena seperti di awal kita bahas tadi, pencak silat itu adalah sebuah seni loh. Nah, gerak langkah dalam pencak silat juga ada beberapa macam Pak. Oh iya Pak, apa saja itu? Aduh, makin tertarik dengan pencak silat nih. Nah Pak Febri dan Pak Aditwan, yang pertama ada pola gerak langkah lurus. Nah, gerakan pola langkah yang pertama dalam pencak silat yaitu pola langkah lurus. Yang dimaksud dengan pola langkah lurus adalah teknik dasar pencak silat yang menggunakan gerakan lurus baik gerakan ketika maju maupun mundur. Langkah ini biasanya diawali dengan melakukan gerakan kuda-kuda tengah. Jadi misal anak-anak sudah melakukan gerakan kuda-kuda tengah, anak-anak bisa melangkah lurus ke depan ataupun mundur lurus ke belakang. Seperti itu Pak. Terus yang kedua adalah pola gerak langkah zigzag. Pasti anak-anak udah tahu dong zigzag itu seperti apa. Zigzag itu bergerak ke samping kanan, ke samping kiri, berkelanjutan seperti itu nggih Pak Ridwan dan Pak Faris. Betul. Yang dimaksud dengan pola langkah zigzag dalam pencak silat yaitu suatu teknik dasar pencak silat yang menggunakan gerak langkah zigzag atau gergaji, baik gerakan mundur ataupun maju. Langkah ini bisa dimulai dengan gerakan pasang dengan pola serong. Sinau bareng di Radio Gemilang. Wih, keren Pak. Terus masih ada lagi nggak Pak? Ada lagi nih Pak. Yang ketiga yaitu pola langkah gerakan U. Pola langkah U dalam pencak silat merupakan teknik dasar pencak silat yang menggunakan pola langkah menyerupai huruf U. Jadi langkah kaki kita itu menyerupai huruf U nggih Pak nggih? Tahu huruf U nggih Pak nggih? Oh iya, betul. Jadi tambah ilmunya nggih Pak Ridwan nggih. Betul, Pak Kemudian Febri. yang keempat adalah pola langkah segitiga. Gerakan pola langkah pencak silat ada juga yang menggunakan pola langkah segitiga loh Pak Ridwan dan Pak Faris. Pola langkah segitiga merupakan suatu teknik dalam pencak silat yang menggunakan pola segitiga dalam setiap langkahnya. Wah, ternyata banyak ya Pak macam-macam pola langkah dalam pencak silat itu. Masih ada lagi nih Pak. Yang kelima ada pola langkah S. Gerak langkah dalam pencak silat yaitu gerak langkah S merupakan teknik dasar pencak silat yang menggunakan langkah yang menyerupai dengan huruf S. Jadi kaki kita saat pencak silat itu kaki bergerak menyerupai huruf S gitu Iya, Pak. tadi ada U, ada S, ada gergaji, zigzag itu ya Pak ya. Kemudian yang terakhir adalah pola langkah segi empat. Nih yang terakhir. Pola langkah segi empat merupakan sebuah teknik dalam pencak silat yang memakai gerakan yang membentuk segi empat. Langkah ini biasanya diawali dengan gerakan gabungan. Yang pertama adalah kuda-kuda tengah, kuda-kuda belakang, serta kuda-kuda samping. Jadi yang pertama-tama kita menggunakan kuda-kuda tengah, kemudian disambung dengan kuda-kuda belakang, kemudian anak-anak bisa menambah dengan kuda-kuda samping. Benar-benar luar biasa sekali tema yang dibahas kali ini ya Pak ya. Oke anak-anak, sudah jelas kan tentang gerak dasar lokomotor dalam pencak silat? Sekarang kita akan membahas gerak dasar non-lokomotor dalam pencak silat. Apa saja sih gerak dasar non-lokomotor dalam pencak silat itu Pak? Yang termasuk gerak non-lokomotor dalam pencak silat adalah sikap berdiri. Karena berdiri itu tidak bergerak Pak Ridwan dan Pak Faris. Sikap berdiri dalam pencak silat terdiri atas sikap kuda-kuda dan sikap pasang. Oh lalu bagaimana cara melakukan sikap kuda-kuda dan fungsinya untuk apa Pak? Nah begini Pak, Bapak dan Ibu serta anak-anak yang ada di rumah. Sikap kuda-kuda itu adalah posisi tubuh yang menunjukkan kaki dalam keadaan statis atau diam. Kuda-kuda itu mementingkan penempatan posisi kaki. Kuda-kuda yang baik dapat mendukung pelaksanaan gerak dasar pencak silat. Nah, kuda-kuda itu berguna saat bertahan maupun menyerang. Jadi, seorang pesilat harus mampu memahami apa itu kuda-kuda dan cara kuda-kuda yang benar. Nah, bentuk sikap kuda-kuda dalam pencak silat itu ada 4 macam. Yaitu yang pertama ada kuda-kuda depan. Apa itu kuda-kuda depan? Nah, posisi ini merupakan kuda-kuda paling banyak digunakan saat melakukan pencak silat. Yang pertama, langkahnya adalah posisikan kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang.
kedua kaki ditempatkan dalam garis lurus sehingga sejajar. Tekuk kaki depan dan pindahkan tumpuan badan pada kaki tersebut. Sedangkan kaki belakang agak ditekuk untuk menjaga keseimbangan. Posisi ini membentuk sudut sekitar 30 derajat. Kuda-kuda depan biasanya digunakan untuk melakukan serangan langsung ke arah lawan. Nah, jadi contohnya anak-anak bisa berdiri, kaki depan, kaki kanan berada di depan, kaki kiri berada di belakang, tapi garisnya sejajar ya, agak lurus. Kaki depan agak sedikit ditekuk, terus berat badan anak-anak dipindahkan ke kaki depan. Kalau tadi anak-anak berdiri berat badannya ada di kaki belakang, sekarang anak-anak berat badannya dipindah ke kaki depan. Nah, terus yang kaki belakang juga agak ditekuk. Nah, seperti itu adalah kuda-kuda depan anak-anak. Ya, untuk yang kedua ada kuda-kuda samping. Baik anak-anak, sekarang coba anak-anakku yang hebat di rumah dipraktekkan bersama. Coba sekarang anak-anak berdiri ya. Kemudian buka kaki selebar bahu. Sudah belum? Berdiri, kemudian kaki selebar bahu, kemudian tekuk salah satu kaki, baik kanan atau kiri, terserah, yang dianggap paling dominan. Posisi kedua kaki harus sejajar dulu. Berdiri, kemudian salah satu kaki yang dianggap dominan, disejajarkan, posisi kedua kaki sejajar, pindahkan seluruh berat badan pada kaki yang ditekuk. Bisa kanan atau bisa kiri, sehingga posisi badan lebih condong pada kaki tersebut. Posisi ini digunakan untuk melakukan serangan berputar sehingga kekuatan akan lebih dikumpulkan dari satu sisi. Jadi anak-anak bisa mempraktekkan ya, sambil mendengarkan Pak Guru bisa mempraktekkan dengan cara berdiri, kaki dibuka selebar bahu, kemudian kakinya juga sejajar, kemudian tekuk salah satu kaki ke depan, baik kaki kanan atau kaki kiri seperti itu. Selanjutnya, nah, terus yang ketiga, anak-anak ada yang namanya kuda-kuda tengah. Kuda-kuda tengah itu adalah yang pertama, anak-anak kedua kaki harus ditekuk hingga hampir membentuk sudut 90 derajat. Jadi sekarang coba anak-anak berdiri. Nah, sudah berdiri, lakukan pelan-pelan ya Pak. Anak-anak, Pak Guru kasih instruksi dari sini. Anak-anak berdiri, posisikan kedua kaki ditekuk hampir membentuk sudut 90 derajat. Jadi hampir seperti jongkok, tapi kakinya harus kuat. Posisikan kedua kaki dengan kuat untuk menopang badan kalian. Nah, pada posisi ini berat badan kalian ini ditopang oleh kedua kaki. Sudah ya anak-anak? Kalau sudah, nah seperti itu adalah namanya kuda-kuda tengah. Tangan bisa mengepal di samping pinggang kanan kiri. Kuda-kuda tengah ini biasanya digunakan untuk menahan serangan dari depan sehingga tubuh tidak akan terpental ke belakang karena posisi kita sudah kuat. Selanjutnya Pak Febri. Yang terakhir ada kuda-kuda belakang. Kuda-kuda belakang merupakan kebalikan dari kuda-kuda depan. Kalau tadi kan kuda-kuda depan kaki yang ditekuk, salah satu kaki yang ditekuk ke depan nggih Pak Faris dan Pak Ridwan. Nggih. Hanya saja kaki yang ditekuk ini berbeda. Posisi awal adalah meletakkan kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang dalam satu garis lurus. Kemudian tekuk kaki belakang. Kalau tadi kan yang ditekuk ke depan, sekarang salah satu kaki ditekuk ke belakang, agak diluruskan dan tumpuan berat badan pada kaki belakang. Posisi ini juga banyak digunakan untuk menahan serangan dari arah depan. Begitu Pak Ridwan dan Pak Faris. Luar biasa sekali ya penjelasan dari bapak-bapak guru ini. Saya jadi seperti membayangkan ketika saya ingin melakukan latihan pencaksilat seperti itu, Pak. Iya, Pak. Seperti kita tuh rasanya ingin mempraktikkan gerakannya ketika pembelajaran sudah berlangsung kembali, Pak. Tapi kan sekarang ini kita masih menghindari pertemuan karena masih ada wabah COVID-19 ini, Pak. Betul sekali. Oh iya, pembelajaran masih daring ya, Pak ya. Jadi kita ini hanya bisa memberi instruksi dari sini tanpa bisa langsung bertatap muka dengan anak-anak, Pak. Betul sekali Pak Faris. Tapi sayangnya memang kalau dalam pembelajaran olahraga itu memang kita setelah menerangkan harus langsung mempraktikkan seperti itu Pak ya. Iya. Tapi ya mau seperti apa lagi karena memang sedang kondisi seperti ini. Ya betul. Ya gerakan-gerakan yang tadi memang ya tidak susah buat dipraktikkan di rumah. Yang memang di rumah memang tidak ada Pak Guru ataupun orang yang mahir yang bisa memantau sehingga tidak bisa memberi contoh secara langsung seperti itu Pak Faris. Iya, sebenarnya gerakan itu mudah gampang Pak. Asal anak-anak itu di rumah benar-benar mau mempelajari, itu gerakannya tidak terlalu susah-susah karena tadi kan seperti cuma gerakan kuda-kuda dan gerak langkah.
Nah, anak-anak juga biar bisa lebih paham, bisa lebih mengerti contoh gerakannya, anak-anak itu bisa membuka YouTube lalu mencari video latihan gerak dasar pencaksilat. Nah, di situ nanti anak-anak bisa mengikuti gerakan yang ada di video itu. Anak-anak tidak harus langsung bisa. Anak-anak perlu beberapa kali mencoba. Tidak hanya sekali mencoba, anak-anak melihat video, mencoba langsung bisa. Itu nggak bisa. Anak-anak harus beberapa kali mencoba. Yang penting anak-anak itu jangan pernah lelah dan bosan untuk berusaha. Nah, dengan begitu, besok saat sudah bisa pembelajaran tatap muka di sekolah, anak-anak langsung bisa nih mempraktekkan gerakan-gerakan yang dijelaskan tadi. Mulai dari pola langkah sampai kuda-kuda, seperti itu Pak Ridwan. Oke, pesan dari kami bertiga, dari Pak Ridwan, Pak Faris, dan Pak Febri untuk anak-anak hebat. Kerjakan tugas dari Pak Faris tadi ya, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi tugasnya tadi apa? Mempelajari video YouTube, kemudian mempraktekkan sendiri di rumah. Jangan lupa memakai masker dan selalu menjaga jarak. Pak Guru selalu berdoa agar anak-anak bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, anak-anak itu harus tetap semangat ya. Pelajaran olahraga itu kan pelajaran yang paling dinantikan sama anak-anak, terutama anak-anak SD. Nah, makanya meskipun anak-anak itu sekarang tidak bisa bertatap muka dengan Pak Guru secara langsung, tapi anak-anak tetap saat mengikuti pelajaran seperti daring lewat radio 96.8 FM Radio Gemilang ini, anak-anak harus tetap semangat, karena olahraga itu harus semangat. Semoga saja suatu hari nanti salah satu atau bahkan salah banyak dari anak-anak yang saat ini sedang mendengarkan radio 96.8 Gemilang FM ini bisa membawa baik dan harum nama Kabupaten Magelang maupun nama baik Indonesia melalui olahraga bela diri pencak silat. Amin. Amin, amin. Oke, Pak Faris dan Pak Febri, tidak terasa memang kita sudah 20 menit menemani anak-anak dan Bapak Ibu sekalian belajar bersama kami untuk anak-anak kelas 5. Pak Ridwan dan Pak Febri, mohon maaf. Ridwan dan Pak Febri sekaligus Pak Faris, kami bertiga mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Sinau Bareng melalui Radio 96.8 Radio Gemilang FM, Jendela Musik dan Informasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Usai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap ikuti siaran pembelajaran melalui materi PJOK besok pagi pukul 7:30 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat bersama 96.8 Radio Gemilang FM, Jendela Musik dan Informasi. Nah,